Sama kami dalam Indonesia Menyapa Malam, dan kini kami akan hadirkan segmen Ramadan di Mancanegara bersama dengan PPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia RRI Harmoni Ramadan. Dan malam hari ini kami akan mengajak Anda menuju ke Maroko untuk melihat lebih dekat bagaimana suasana Ramadan di sana. Dan tentu warga negara Indonesia, baik pelajar ataupun mahasiswa, yang akan menceritakan seperti apa suasana Ramadan di Maroko tersebut. Karena Ramadan selalu menghadirkan pengalaman yang berbeda bagi umat muslim di berbagai negara. Di Maroko, bulan suci bukan hanya tentang puasa dan ibadah, tetapi tentang tradisi, budaya, dan ritme kehidupan yang mungkin khas mereka miliki. Siang hari cenderung tenang, sementara malam hari bisa jadi berubah menjadi pusat aktivitas spiritual dan sosial. Dan bagi warga negara kita, warga negara Indonesia, terutama pelajar, mahasiswa yang menempuh studi di Maroko, Ramadan menjadi pengalaman yang unik. Dan mereka menjalani ibadah di negeri orang dengan tradisi yang berbeda dengan di tanah air. Mulai dari cara masyarakat berbuka puasa, kemudian mengenal makanan khas Ramadan di wilayah setempat, hingga kehidupan sosial di kota-kota Maroko. Dan untuk itu malam hari ini, Ramadan di Maroko, dalam segmen Ramadan di Mancanegara bersama PPI, kami akan berbincang bersama dengan Ahmad Aiman Al-Mazeni, PPI Dunia Maroko. Selamat malam waktu Jakarta, Mas Aiman. Selamat siang Pak Poko Maroko. Iya, di kota mana ini Mas Aiman di sana? Saya ada di kota Rabat. Di kota Rabat. Di ibu kota Maroko. Oke. Jam berapa kalau siang di sana sekarang? Bedanya berapa jam ya dengan kita di Jakarta ya? Untuk beda berapa jam, sebetulnya ada keunikan nih Pak. Gimana tuh? Jadi di awal sebelum Ramadan kita beda 6 jam. Tapi ketika Ramadan ada pembaruan dari pemerintah dan jadi beda 7 jam. Beda 7 jam. Oke, Iya. baik. Berarti masih siang hari ya di sana ya sekarang ya? Iya. Mhm. Baru azan zuhur. Baru azan zuhur. Sejak atau sudah berapa lama nih Mas Aiman di Rabat di Maroko ini, Mas? Alhamdulillah di Maroko ini saya masih termasuk baru Pak, baru setengah tahun, 6 bulan saya ada di Maroko sekarang. Berarti ini adalah Ramadan pertama dong ya di Rabat ya? Iya, Ramadan pertama. Jauh dari keluarga, pertama kalinya studi ya di sana ya, Mas ya? Yes, untuk menempuh pendidikan S1 sekarang, alhamdulillah. Oke. Tentu nggak mudah atau bahkan mungkin mengenal hal yang sangat baru ketika kita menjalani Ramadan pertama kali di negeri orang. Bisa cerita Mas, apa pengalaman pertama yang terlihat, yang dirasakan ketika mengenal atau melihat langsung suasana Ramadan di negeri orang ini, Mas Aiman? Oke, jadi karena memang saya juga baru tahun pertama dan baru pertama kali merasakan Ramadan di Maroko ini, Ya. langsung saja pas waktu hari pertama Pak. Jadi ketika malam pertama Ramadan, kelas pertama tarawih juga, di situ saya udah kaget dengan budaya yang ada di kota Rabat ini Pak. Gimana khususnya. tuh? Gimana? Jadi ketika itu saya lagi malam pertama, saya kebetulan ada di luar, bukan ada di daerah rumah saya. Ya. Nah, jadi saya nyari masjid buat sholat tarawih sembarang. Ketika saya masuk masjid itu, mulai sholat tarawih, di situ saya bertanya ke orang-orang gitu, Pak, ini sholat tarawihnya berapa rakaat? Kata mereka. Iya. Terus mereka bilang, oh sholat tarawihnya 8 rakaat, tapi kita di sini bacanya setiap tarawih satu juz atau satu hizab atau setengah juz. Iya. Artinya paling tidak diupayakan 30 hari Ramadan itu sudah khatam gitu ya? Kalau satu juz ya? Iya, jadi 30 Ramadan khatam. Mereka itu tarawihnya 2 kali Pak di sini. 2 kali? Iya, jadi setelah Isya sama sebelum sahur atau sebelum subuh. Wah, kalau misalnya setengah juz dibaca pas setelah Isya, setengah juz sebelum sahur. Itu juga saya kaget pas satu malam pertama itu. Ya, artinya di hari yang sama itu 1 juz tuntas begitu ya, hanya saja dibagi 2. Iya. Jadi dan itu bukan hanya di satu masjid, tapi serempak semua masjid wajib melaksanakan hal seperti itu. Semua masjid. Jadi 8 rakaat untuk setengah juz, 8 rakaat menjelang subuh itu setengah juz juga sebelum sahur berarti ya? Iya, betul. Iya. Dan itu banyak penuh masjid di sana? Banyak banget Pak. Bahkan masjid yang gede sekalipun, sampai di luar pun masyarakat tuh ngebangun kayak ada tikar, bahkan sampai ada yang bikin tenda. Banyak masjid yang di luarnya ada tenda-tenda dadakan gitu. Iya. Selain perbedaan tarawih tadi, hal lain apa ini yang menarik, yang ternyata sangat berbeda dan sempat bikin kaget juga nih Mas Aiman di sana? Apa ini Mas? Ada Pak juga pas waktu buka puasa. Ya, gimana? Ya,
Jadi kalau buka puasa di Indonesia kan pasti otomatis ramai banget ya. Mhm. Banyak orang jualan, banyak Iya. seperti ini, banyak seperti itu. Di Maroko ini dia anehnya. Jadi ketika sebelum maghrib itu ramai banget. Semua jalan ramai seperti kita ada ngabuburit gitu ya. Mhm. Tapi pas ada maghrib langsung otomatis sepi semua. Udah kayak tengah malam. Jalanan sepi. Jadi gak ada orang yang buka di rumah. Di- Yang buka di luar. Oh, Semua nggak orang ada. langsung balik ke rumah dan buka di rumah. Toko-toko tempat makan begitu nggak membuka, nggak buka. Tutup semua. Bahkan Oh karena iya. memang saya masih baru pertama di sini Pak. Pernah suatu malam kita udah niat, yuk kita buka puasa di luar. Iya. Biar tiket Indonesia gitu kan, Aha. ngabuburit terus buka puasa di luar. Kita tuh jalan sampai jauh banget. Beneran semua toko tutup. Gak ada restoran. Bahkan kayak lapak-lapak kecil tuh gak ada. Beneran kayak Wah. tengah malam gitu Pak. Oh, jadi sebelum maghrib itu rame, Ya, orang jual makanan pun ada, tetapi begitu azan maghrib tutup semuanya. Mereka berbuka puasa di tutup semua. rumah masing-masing. Iya bener. Gak ada yang Oke. buka. Nanti baru buka setelah tarawih. Setelah Baru tuh tarawih. ramai lagi banyak orang jualan. Oh, jadi azan maghrib sampai selesai tarawih itu mereka menghentikan seluruh aktivitas di situ ya? Ya, Iya, fokus iya, di iya. rumah masing-masing Pak. Iya. Tapi artinya sudah mengenal dong ya masakan atau makanan khas Maroko, terutama mungkin yang ada Sudah. yang hanya muncul di bulan Ramadan ini, Mas Aiman. Apa ini, Ya, Mas? ada Pak, banyak banget. Mhm. Bahkan bukan hanya masakan yang muncul, Apa itu? restoran pun banyak yang berubah. Jadi kayak kalau bukan bulan Ramadan mereka jual ini. Nah khusus bulan Ramadan mereka take over semuanya diubah jadi buat makanan-makanan Ramadan aja. Oke. Ada yang namanya salah satu makanan wajib yang harus ada ketika buka puasa dan tanggal 1 sampai tanggal 30 namanya itu hari roh Pak. Apa? Hari roh. Hari Roh. Apa itu? Seperti Ya, apa ini? hari roh itu kayak semacam sup warna coklat. Ada dua jenis ya, ada hari roh putih sama hari roh coklat. Oke. Hari roh putih itu banyak ketika non Ramadan, tapi kalau khusus Ramadan ini hari roh coklat nih sesuatu yang wajib. Jadi dalamnya tuh ada kayak kacang-kacang, supnya kental, ada kacang-kacang, bahkan ada yang campur nasi juga. Oh, itu hari Rot ya? Ya, itu wajib ada ketika bulan Ramadan. Jadi setiap orang maghrib kalau nggak ada hari roh ini bukan buka puasa gitu. Oh iya iya, ini saya sambil Google nih. Iya iya. Jadi ternyata Ada sup juga sup kalau yang buat tradisional vegannya Maroko Pak yang ada kaya namanya rempah shibakian. ya. Kaya rempah, kental, bergizi, bahan dasarnya ada Nah, tomat, kacang Arab atau chickpeas dan potongan daging. Ini selalu ada ya mereka ya. kenapa Pak? Selalu tersedia ya. Selalu wajib. Bahkan ada restoran yang mereka tuh kebanyakan menyediakan paket buka puasa dan di Mhm. paket itu pasti ada hari roh. Pasti ada hari rohnya ini. Iya. Oke. Nah, selain itu apa ini? Apa ini termasuk makanan utamanya atau ini hanya makanan pembuka, takjilnya baru disusul dengan makanan utamanya? Apa aja nih yang sudah diketahui Mas Aiman di sana, Mas? Oke. Jadi kalau hari roh itu biasanya kita makan kurma, Mhm. minum, nah pas baru makan hari roh satu mangkok itu Pak. Oh Nah gitu. nanti ketika makan hari roh kadang orang Maghrib itu orang Maroko gabung kita makan sama ikan, kadang juga digabung sama ada tojin juga Pak. Oh, jadi itu adalah sebagai yang bisa dilengkapi dengan menu lainnya ya, Mas Aiman ya? Ya itu kayak makanan utama tapi menjadi makanan pendamping juga. Iya. Banyak kasih mahasiswa kita di sana? Di Rabat lah paling enggak? Alhamdulillah di tahun ini mulai banyak Pak, Aha. sekitar 300-an. 300-an. Nah, Ya, tapi mungkin nggak dibandingin sama negara-negara lain masih termasuk sedikit, tapi ya insya iya Allah iya. 300 sudah banyak dan akan bertambah lagi insya Allah. Iya. Momentum Ramadan itu sering ketemu nggak? Ngumpul, gimana ngabuburit mungkin di sana? Atau aktivitas juga kampus libur, gimana itu di sana? Hmm. Kalau di Maroko sendiri ya Pak, untuk di beberapa kampus ada yang libur, tapi untuk kampus saya sendiri nggak ada, jadi full Ramadan masuk kelas. Mhm. Tapi untuk pertemuan-pertemuan banyak. Jadi kayak PPI Maroko sendiri kemarin Nuzulul Quran mengadakan pertemuan, kita mengundang Syekh Maroko dan kita bertemu di sekretariat PPI. Oke. Banyak juga bagi-bagi takjil nih Pak. Bagi-bagi takjil dari PPI sendiri, ada dari organisasi-organisasi bawah PPI juga. Iya 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 iya. Nggak Ada masak-masak juga khas dalam Indonesia gitu? Ngumpul, buka apa Pak? bersama, bikin masakan Indonesia, ada nggak acara seperti itu? Ada. Ada juga ya? Nah, pas satu momen-momen Ramadan ini banyak sekali kakak-kakak kelas kita banyak yang buka open order itu Pak. Kemarin baru saya beli soto Indonesia. Itu dijualnya ke sesama warga negara Indonesia atau memang ada juga warga lokal yang mencoba mencicipi terus menyukai gitu dengan menu kita? Gimana itu Mas?
Kalau opennya sih lebih ke Indonesia ya Pak. Soalnya memang beberapa warga lokal itu gak cocok lidahnya sama lidah Indonesia. Tapi warga negara kita, mahasiswa kita di sana udah mulai bisa beradaptasi ya dengan makanan khas Bisa, Maroko. Kan penuh rempah ya di sana ya. bisa. Kalau kayak saya yang masih 6 bulan ini masih ada beberapa makanan yang belum beradaptasi. Tapi saya Oh, tanya-tanya ke kakak-kakak kelas, semua makanan Maroko udah enak menurut mereka. oke. Untuk sahurnya gimana? Sulit nggak ini? Apa Pak? Kalau sahur gimana? Sulit nggak untuk cari makannya? Atau masak sendiri, beli di malam, sudah kita siapkan gitu buat sahur? Gimana Mas Aiman? Kalau untuk sahur sendiri, biasanya setiap rumah ya kan di sini kita kayak ngekos gitu tempatnya. Mhm. Setiap rumah punya jadwalnya masing-masing. Jadi kayak kita masaknya sebelum sahur. Jadi buat belanjanya ketika sore, nanti kita masak setelah tarawih, pas sahur tinggal lewatin. Ada Oke. juga yang buat sahurnya beli pas malam. Iya, Kan habis iya. sahur tuh banyak yang buka. Ya, beli Nah, ya. jadi Ya. biasanya kita beli makan di luar, nanti Oke. kita pakai pas sahur. Iya. Untuk Baik. saya sendiri kadang bahkan ada yang beberapa yang buka open order itu saya beli open order, saya ambil isya, nanti kita buat sahur. Sahur. Kemarin sempat beli ada sate padang, Wow, ada soto, mantap. alhamdulillah Ya, artinya sempat bisa nostalgia juga sama orang ngobatin Indonesia. ngobatin rasa kangennya bisa lah ya. Nah, Mas, Bisa terawati, iya. bener. Apa nih nilai spiritual yang paling terasa ketika menjalani Ramadan di negeri orang seperti di Maroko ini bagi seorang Aiman ini? Untuk nilai spiritualnya beneran terasa sekali Mhm. ketika orang-orang Maroko, kita semua juga dari PPI, teman-teman juga saling berlomba-lomba Pak dalam membaca Al-Quran. Pertama, banyak juga masyarakat-masyarakat ini yang sedekah. Jadi orang-orang Indonesia ini kalau sudah masuk Ramadan bahagia semua. Sebenarnya banyak Oke. dari awal Ramadan, kadang kita pasti kayak sesuatu yang wajib dikasih sama tuan rumah yang kita sewa itu, dikasih kurma. Iya, iya, Bahkan iya, iya. ada sampai rumah yang setiap hari mereka dikasih makanan sama tuan rumahnya Pak, dikasih buka. Ya, jadi Jadi suasana memang banyak berbaginya nilai kerasa spiritual yang begitu terbentuk ya. dari segi menghidupkan Quran, dari Iya, segi bersedekah pada sama dari segi kebersamaan juga Pak. iya, Banyak iya. banget perkumpulan-perkumpulan yang ada ketika Ramadan ini. Tadi Baik. malam pun baru kita kumpul bersama di KBRI Rabat, yang mana di situ kita ada kajian juga, buka bersama, Oke. ditambah sholat tarawih bersama. Iya. Jadi beneran nilai persaudaraan dan kebersamaannya langsung erat Rasa. lagi ketika Baik. Ramadan Pak. Iya. Mas Aiman, makasih banyak ya Mas ya. Sukses di sana, dilancarkan Amin. segalanya studi ataupun menjalani ibadah Ramadan di sana, Mas. Salam buat teman-teman PPI Maroko. Terima kasih Mas Baik Aiman. Pak, Selamat malam kasih waktu kembali. Jakarta. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Aiman Al-Mazini, mahasiswa kita yang juga PPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia Maroko dalam Ramadan di mancanegara bersama PPI. Demikian telah kita ikuti Ramadan di mancanegara. Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh